Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk mengikuti seminar pertumbuhan selama 5 minggu. Jadi spesial edisi masa Paskah ini, persekutuan doa kita memberikan materi pembinaan lanjut setelah SKDRK. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, nama saya adalah Gus Arnoyo dan saya pengajar dari Paroki Santa Helena. Masih satu rayon. Ibu Bapak sudah punya buku yang menjadi materi kita selama 5 minggu berturut-turut. Di bagian Romawi 3 itu bukunya. Dalam seminar hidup dalam roh atau SADR, kata pengantar telah dijelaskan bahwa seminar tersebut merupakan langkah awal bagi umat Kristiani untuk mengalami hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang belum SADR? Wah sudah. Siapa yang sudah 10 kali? Ini wajah-wajah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Luar biasa kan? Seperti Ibu Ana di belakang. Belum luntur juga sampai hari ini. Sejak PD ini dibangun sampai sekarang duduknya di situ terus. Pak siapa ini Pak Dori itu juga tambah ganteng. Nah, berapa tahun yang lalu Ibu Ana ikut SADR teman Majapahit? Udah lupa ya? Udah pernah belum ikut SADR? Berapa kali? Yang sudah 1000 kali aja duduknya masih di belakang. Jadi memang kalau kita ingat kembali waktu SADRK itu kan pengalamannya luar biasa. Saya ikut SADRK itu tahun 86. Sudah 30 tahun yang lalu bersama Hantu. Pintunya di Jogja, belum luntur-luntur juga. Bayangkan 30 tahun yang lalu, waktu pencurahan roh itu masih ingat, dan surat cinta saya kepada Yesus pun sampai sekarang masih saya simpan. Waktu itu kan retret, dari Kamis sampai Minggu nggak pulang-pulang. Nah, waktu tahun 2000 berapa? Hari Selasa di teras Sekina itu saya bincang-bincang dengan almarhum Roy. Hari Selasa, lalu mendengar hari Jumatnya Tuhan panggil dia. Waktu itu pas masa-masa Lebaran. Lalu saya mendekati jenazah Om Roy dan saya melihat Om Roy itu generasi pertama karismatik di Jakarta. Om sampai akhir hayat menjadi pejuang karismatik. Lalu beberapa bulan yang lalu, sehari sebelum almarhum Bram juga mau dioperasi, saya punya dorongan harus ke rumah sakit. Bincang-bincang cukup lama sebelum Bram operasi itu. Saya ingat kenal Bram itu juga 30 tahun yang lalu, waktu camping Mudika ada nubuatan dan Bram katanya dipanggil untuk menjadi imam waktu camping di Hadireso. Akhirnya dia masuk pertapaan karya 20 tahun yang lalu.
Lalu pada saat sehari sebelum operasi bincang-bincang tentang pengalaman 30 tahun yang lalu. Lalu kita berdoa bersama. Dan anehnya waktu itu kami berdua itu bisa menangis bersama. Kemudian Bram bilang, ada dorongan apa Gus? Gak ada sih, cuma ingin nangis saja. Dan ternyata setelah besoknya operasi, lalu kemudian akhirnya Tuhan panggil juga. Nah, dua orang inilah yang menginspirasi saya bahwa ada banyak orang yang sekali SADRK sampai akhir hayat. Maka ibu bapak yang sekarang ikut materi pertumbuhan ini juga mau berusaha menghidupi kekatolikan kita melalui cara karismatik. Semoga cara karismatik ini meneguhkan iman kita sebagai orang Katolik. Semoga. Jadi bukan tambal sulam. Ada hari ini aku ikut seminar karena WL-nya Ibu Jenny, adiknya Agnes Monica. Jadi bukan karena unsur-unsur seperti itu. Tapi coba, karismatik itu seperti ordonya kita. Seperti pastor sekali PR sampai akhir hayat PR, sekali SY. Nah, kita juga sekali karismatik harapannya itu bukan rematik. Kadang-kadang sudah nggak jadi pengurus di PD, pindah ke kelompok lain. Di sana dipecat lagi, balik lagi ke karismatik. Ya kan? Lalu di sini dicuekin lagi, pindah lagi ke kelompok lain. Ini nanti warna-warni. Coba di sini ya. Nah, dikatakan di halaman atau Ibu lihat tuh di hidup Kristiani yang bertumbuh di halaman 1. Janganlah puas menjalani kehidupan Kristiani yang biasa-biasa saja. Puas gak sih kita sebagai orang Katolik? Menurut saya, kita sebagai orang Katolik di Keuskupan Agung Jakarta itu harus bilang puas. Karena misa harian tersedia. Mau ikut devosi apapun ada. Bahkan doa kita pun dari jam 6 sudah doa Angelus atau doa Ratu Surga. Nanti jam 3 doa kerahiman ilahi. Doa itu bisa 24 jam. Itu di Jakarta. Mau misa tiap hari juga ada. Dan apalagi gereja Laurentius itu sudah kayak di Eropa. Mantep banget. Begitu pengalaman saya 4 tahun terakhir berkarya di Nias. Di Nias itu ada 3 no air, kampung air hujan. Di sekarang itu saya dengar mereka, saya bulan Mei di Jakarta karena di sana itu aktif Rosario. Nanti bulan Juni full lagi di Nias. No air, dari air hujan sampai pastoran, susteran pakai air hujan. Ini sekarang penampungan bak itu sudah kering karena tidak ada hujan. Suster-suster kalau mandi di pantai, sehingga baju jubahnya itu berubah jadi krem seperti warna baju uskup. Pertama kali suster mau kemana? Ke pantai, pikirnya mau rekreasi, lu mau mandi, karena emang mau air. Lalu yang kedua, setelah malam-malam begini, no listrik, gelap gulita. Dan yang ketiga, no sinyal. Nah itulah 3 no. Tetapi keluarga-keluarga yang ada di pedalaman di sana, ibu bapak,
Setiap matahari terbenam, keluarga itu berkumpul berdoa, dan mereka juga melakukan ujian penyembahan. Bukan orang karismatik, tapi orang Katolik. Anaknya yang sudah bisa membaca kitab suci, dia beri renungan singkat. Apakah keluarga Katolik di Jakarta seperti itu? Listrik ada, air ada, sinyal ada, tapi no doa. No doa. Kayaknya banyak pastor-pastor yang anaknya sudah dewasa, kesepian. Anaknya juga sudah sendiri-sendiri. Dan bahkan pertemuan doa rosario ini di rumahnya ditempati. Anaknya sudah SMA ada di rumah, tapi nggak mau doa. Dia bertelur dalam kamar. Nanti WA sama mamanya, "Mah, nomornya jalan-jalan di sini." Rosario dia tidak. Nah, itu bagi saya, kehidupan keluarga di Jakarta itu juga menjadi orang Kristiani yang biasa-biasa saja kalau tidak ada kekuatannya. Tapi orang Nias yang tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, luar biasa. Saya sampai meneteskan air mata melihat anak yang baru bisa baca tulis itu bisa membuat renungan singkat. Bacaan hari itu menurut liturgi gereja. Nah, itu kehidupan orang-orang Katolik di pedalaman. Misa juga bisa 4 bulan sekali, karena pastor baru datang ke situ 4 bulan sekali. Rumahnya sederhana dan tidak ada air untuk mandi. Kalau mau ke belakang kemana? Ke seluas dunia. Makanya kalau orang-orang kota di sini, yuk kami ke Nias, 3 hari minta pulang. Di sana biasanya 3 minggu, seminggu di sini. Dan nanti saya sharing setelah 4 tahun terakhir ditugaskan oleh BPK untuk menangani bidang misi. Ada iman yang sedang ditumbuhkan dalam diri saya. Nah, makanya kita hari ini ikut materi pertumbuhan itu supaya kita tidak menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja. Karena waktu SADR kan kita sudah diberikan motivasi untuk diperbaharui iman kita. Banyak umat Kristiani yang menjalani hidup yang tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Contohnya kalau nawar sayur, antara yang belum Kristen sama yang sudah Katolik, sudah Krisma, sudah bahasa roh, sama. Nawar sayurnya sama. Kacang panjang seikat 20.000 ditawar malah 5.000. Sudah gak niat beli ikan dipencet-pencet. Bahkan mencetnya juga dalam nama Yesus. Setelah itu gak dibeli. Sama. Gayanya sama. Cara penampilan kita di mall juga sama. Semua baju dipegang tapi nggak dibeli. Inilah sebenarnya bahwa banyak umat Kristiani yang menjalani hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Meskipun banyak yang telah menerima pembaptisan, namun hidup mereka tidak mencerminkan kualitas kehidupan yang bersandar pada kuasa Roh Kudus yang sesuai dengan teladan Kristus. Maka di alinea berikutnya, pembaharuan karismatik Katolik selama ini memang berperan menggairahkan kehidupan gereja. Jadi lihat kalau orang karismatik itu hidup wajah-wajah bergairah. Apalagi kalau di gereja
Yang lain kalau pas doa Bapak kami nggak bergandengan tangan, orang karismatik bergandengan tangan. Seperti kayak menyeberang sungai. Bergairah. Memang perlu diakui setelah kita ikut dalam pembaharuan ini, iman kita menjadi tumbuh. Nah sekarang kita lihat, coba slide yang kedua. SADRK itu semakin didalami, dipahami caranya. Dan waktu sesi 6 di SADRK itu kita mengenal 4 jari-jari tertinggi. Gairah ini foto waktu retret para pewarta, lalu Uskup Bandung diajak kayak temennya suruh jongkok lagi. Bergairah ini. Jadi memang SADRK itu semakin didalami, dipahami caranya. Kita mungkin setelah SADRK waktu itu nggak ngerti apa-apa, maka seminar ini supaya tujuan seminar itu semakin didalami, dipahami caranya. Ibu Ana yang sudah 1000 kali ikut SADRK kami belum paham. Apalagi yang baru sekali 2 kali. Apa namanya siapa? Joni, udah berapa kali SADRK? Joni 2 kali, selalu duduk paling depan. Baru kali ini di depan. Berarti memang mau semakin mendalami dan memahami. Enggak? Iya. Karena yang duduk paling depan gak boleh ngantuk. Biasanya kalau di kelas begini, yang duduk paling belakang itu yang mau pulang duluan. Jadi memang apa yang kita ingat ya waktu SADRK itu, klik lagi slide yang berikutnya. Ini ada jari-jari pertumbuhan, ada hidup doa, ini yang nanti akan didalami minggu depan kan. Ada hidup apa sabda Allah yang dibawakan oleh Alex itu ahli eksegese. Lalu komunitas dan persekutuan komunitas yang dibawakan oleh Hana, lalu pelayanan oleh koordinator PD. Nanti koordinator PD itu menyimpulkan. Pasti harapannya nanti Pak Gun akan mengetes. Kan pengajar terakhir. Siapa yang nangkap dari sesi 1 sampai sesi terakhir nanti dapat door prize. Nah di sini kita ingat lagi ada diagram roda lagi, ada tulisannya apa tadi? Kristus itu menjadi pusat dari hidup doa, dari pembacaan kitab suci, dari komunitas dan dari pelayanan. Kalau kita lihat ada satu poin yang ditulis di halaman 3. Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak menjalani hidup yang seakan tanpa tujuan. Roda-roda ini supaya kita mencapai ke tujuan dengan bergerak ini, jari-jari ini secara seimbang. Hidup yang tidak bertumbuh secara rohani, hidup seorang Kristiani selayaknya dipersiapkan dan dilatih terus-menerus. Kita semua telah diselamatkan oleh Kristus. Namun keselamatan itu harus diapain di situ? Diperjuangkan dan bahkan bukan hanya diperjuangkan, dipersembahkan. Jadi keselamatan itu bukan otomatis. Bukan waktu dibaptis lalu otomatis surga. Diperjuangkan. Nah, salah satu sesi ini itu sebenarnya sesi yang sedang memperjuangkan. Di halaman 4, mengapa perlu bertumbuh? Banyak umat yang karena kesibukannya menjadi terlena untuk menjaga nyala api semangat yang telah diterimanya melalui SADRK. Maka di sini dikatakan ada iblis
yang tidak kenal lelah mengupayakan agar umat Kristiani yang telah mengalami hidup baru dapat dijauhkan kembali dari pelukan kasih Allah. Jadi kan lagu pertama, kita berkumpul untuk saling memaafkan, tapi ekspresinya tidak gembira. Mukanya muka Jumat Agung. Itulah Jumat Agung tanpa Paskah. Katolik itu mukanya muka Jumat Agung sepanjang tahun. Sudah mukanya Jumat Agung, doanya doa kerahiman ilahi. Demi sengsara Yesus yang menderita, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepadaku dan seluruh isi rumah ini, mertuaku, menantuku semua, dan keluarlah darah dan air dari lambung. Mertuanya lari lah, karena menantunya bilang harapan keluarlah darah dan air. Jadi orang-orang itu diajak tadi kan untuk saling memaafkan. Mukanya muka Jumat Agung. Lalu tadi kan lagu, hari ini kita saling menyembuhkan, berarti kan semuanya jadi dokter semua. Ya, mukanya tidak ada ekspresi apa-apa, seperti orang itu mayat hidup. Nah ini, maka Kristus itu menjadi pusat roda. Ada kalimat lagi yang sangat bagus di halaman 5. Seorang yang sibuk melayani dan berkomunitas namun tidak melekatkan diri kepada Kristus, ini iblis. Tidak menghayati hidup doa dan firman Allah akan mudah untuk mengalami kejenuhan, sulit untuk bertahan dalam iman saat menghadapi pencobaan. Banyak orang karismatik itu mukanya muka tambal sulam. Siapa di sini yang selama 5 minggu ini akan bolos? Berencana akan bolos. Yo, hanya Tuhan yang tahu. Sudah tahu seminar ini setiap hari Kamis 5 kali berturut-turut, lalu kita tahu Kamis depan mau pergi, kok daftar? Itu berarti ada gangguan jiwa. Sudah tahu ini 5 Kamis yang berturut-turut nih seminar ini, kok daftar? Pada minggu depan akan pergi siaran. Kamis depannya lagi besan daftar. Kok daftar? Aneh kan? Itu perlu diperiksa. Nah, siapa yang sungguh-sungguh malam ini sudah beli buku, bukunya dikasih apa? Beli kan? Beli, daftar, isi absen, udah tahu 2 Kamis lagi mau pergi, kok isi absen juga sebagai peserta? Periksa. Nah, Ibu Bapak, pada saat kita sungguh-sungguh di sini dikatakan banyak orang mau berdoa tapi pusatnya bukan Kristus. Doanya habis itu tukang siomeran dan lewat. Berarti pusatnya bukan Yesus, tapi sambil nungguin tukang siomer lewat aku doa. Begitu mau mulai doa tukang siomer lewat, maka nggak jadi doa. Baca firman juga seperti itu. Karena pas mertua lagi nginep, baca firman itu bisa 5 jam untuk menghindari cerita sama mertua. Kalau nanti cerita sama tua, ujung-ujungnya masalah warisan. Maka lebih baik baca firman dia. Kan menantu saya sekarang sudah kayak suster. Lexio Divina. Begitu mertuanya pulang, tutup buku
hidup di dalam komunitas, itu berarti bukan berpusat pada Kristus, tapi komuni bawa tas. Itu komunitas. Komuni bawa tas. Jadi memang jenuh. Ada nggak kita setelah Esa dari kalau itu PD jenuh? Kalau WA-nya Ibu Jena itu nggak mungkin jenuh. Begitu kan tadi. Lalu pas lagu apa tadi, orang Jakarta disuruh saling menyapa. Kita bertemu lagi, oi. Kita aneh kayak anak-anak bina iman. Memuji Tuhan. Oh, kita bertemu lagi untuk memuji, bukan untuk makan lemper. Memuji Tuhan. Jadi memang Roh Kudus, lalu yang kedua, selain Kristus, Roh Kudus itu juga menjadi daya penggerak roda supaya berputar seimbang, sehingga tidak ada kejenuhan. Jadi ada Kristus dan Roh Kudus. Jadi Ibu Bapak, sudah 2023 tahun Yesus diwartakan di muka bumi, termasuk di paroki Laurentius itu umatnya 5.000, tapi yang datang ke PD hanya sekian, gak sampai 1%. Berarti siapa yang salah? Katanya orang PD itu bergairah. Kok tidak menjadi daya pikat dan daya tarik bagi orang Katolik yang lain? Biar orang karismatik itu menyebar. Coba ini kita mau bertumbuh kemana? Oleh karena itulah ada dua hal ini. Maka berbicara tentang Roh Kudus itu artinya Yesus itu sangat cinta dengan Bapa. Makanya dia ingin pergi ke rumah Bapa. Dia sangat mencintai Bapaknya. Aku ingin pergi kepadamu ya Bapa, tapi aku juga ingin tinggal dengan murid-muridku meskipun jumlahnya sangat kecil. Jadi Yesus itu ada dalam dilema yang besar. Karena itulah Yesus mengatakan nanti Roh Kudus itu turun. Nah, Roh Kudus itulah yang menyemangati kita. Meskipun orangnya itu PD itu kecil, mukanya muka Korea, mereknya LG, lu lagi, anda lagi. Kenapa dia berubah? Orang karismatik di situ modelnya begini aja. Tetapi orang yang seperti ini dicintai Yesus. Amin. Dicintai Yesus. Karismatik itu kalau datang ke sini nggak pakai syarat apa-apa. Kalau ikut MK kan syaratnya harus pasutri. Kalau pasangannya nggak ikut, nggak boleh ikut MK. Kalau di sini kan boleh. Aku mudikan. Karismatik mah boleh-boleh aja, apa saja. Karena apa? Prinsip karismatik. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan. Makanya setiap Kamis itu anak-anak di rumah melihat mamanya jam 4 sudah mandi, sudah siap-siap. Nanti jam 6:04 datang ke sini, semua orang di rumah berdiri, pergilah kau kudus. Maka setiap malam Jumat di rumah mengalami shalom alaikum. Karena biang kerusuhan lagi kumpul di sini. Nanti 9:30 rumah menegangkan lagi. Sumber kerusuhan pulang. Hanya anak-anak bilang, "Ma, kalau bisa tiap hari ada video." Supaya mama itu gak menjadi wakil ketua yayasan. Mama kan kalau di rumah PR-nya mana? Ya kan? Ininya mana? Ini kan. Kalau
membuat anak-anak mengalami shalom. Karena ketua yayasannya lagi PD. Suami-suami juga di rumah nyaman lihat TV. Mau bola kaki, kalau mau tinju. Kalau orang PD pulang itu remote-nya pun dipegangin kelompok. Saudara-saudara sekalian, nah ini artinya ada dua hal. Lalu dikatakan di dalam bacaan kita hari ini itu halaman 3. Menurut firman Tuhan di 1 Korintus 9, link berikutnya slide-nya. Tiap-tiap orang kita baca bersama-sama ini di halaman 3, 1, 2, 3. Tiap-tiap orang mereka berbuat demikian memperoleh suatu mahkota yang mana, tetapi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak melakukan tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah sabda Tuhan. Nah ini pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita itu sejak dibaptis, menerima Roh Kudus, lalu kemudian Krisma, dan kemudian akhirnya menerima Ekaristi, kita sudah masuk ke gelanggang arena pertandingan itu untuk sampai ke garis finish. Nanti begitu finish kita punya titel, yaitu RIP. Bahkan itu titel kita yang nanti diwisuda oleh pastor paroki. Pergilah dalam istirahat Tuhan. Titelnya RIP. Jadi sekarang kita lagi kuliah, belum lulus semuanya, atau itu hanya 3 huruf RIP. Makanya waktu hidup I-nya hilang, itu Injilnya, RP saja. Sehingga waktu mau masuk ke dalam peti itu tangannya dipain kaos tangan. Dia terus senyum, aku selama hidup gak pernah kena kaos tangan kok, aku gak pakai kaos tangan gitu kan. Habis itu kasih rosario, tangannya buka lagi, karena dia sadar gak bisa bawa rosario. Oh, rosario yang bagus, yang harganya mahal, buka lagi, $100 mau dia. Jadi memang kita dalam pertandingan ini ada satu istilah, klik lagi di bawahnya itu, istilah apa ini? Pit stop, bukan pet stop. Pit stop. Apa artinya? Saya dapat video pendek dari WA, maka coba ditayangkan penjelasan pit stop itu apa. Di setiap lomba F1 pasti akan ada yang namanya pit stop. Satu lomba bisa pit stop 2 kali, 3 kali untuk ganti ban, isi oli, tambah bensin, kesempatan untuk pembalapnya juga mungkin minum dan sebagainya ya. Apalagi kamu dan saya kerja melulu, nggak ada pit stopnya, rusak. My question to you is, when is your pit stop? What do you do during the pit stop? Belibur belum tentu pit stop loh. Kadang-kadang belibur itu lebih stres daripada nggak belibur. Betul kan? You need to plan for a pit stop in your life. Satu lomba 2-3 kali pit stop. Masa lu setahun nggak ada pit stop? Masih waras. So, saya mau tanya, kapan kamu pit stop?
Dan gimana wujudnya pit stop? Maka ada orang pit stop itu adalah dia sendirian pergi kolam mancing. Itu pit stopnya dia. Betul? Nah, apa pit stopnya Anda? Kapan pit stopnya? Selama you nggak ada pit stop, nggak mungkin mesinnya bisa jalan prima. Ferrari aja perlu pit stop loh, apalagi kamu. Jadi pit stop kita 5 minggu setiap Kamis, catat. Kalau bolong berarti olinya bocor. Gak sampai selesai nanti sesi 5. Setuju? Muka ragu-ragu. Apakah ada pertanyaan? Mukanya seperti Bunda Maria semua. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Semuanya jelas. Pit stop kita itu 5 Kamis ke depan untuk bisa menang di sesi pertumbuhan. Aduh, matanya ketik-ketik. Padahal 2 Kamis lagi mertuaku datang. Ajak dia untuk pit stop di sini sama menantunya. Ajak. Lalu kemudian kan dia ngikut sesi 1, sesi 2. Jelaskan. Sesi 1 ini kan kita punya buku. Jelaskan semuanya. Itu namanya close up session. Jelaskan. Karena bertanya, sejak kapan menantu saya udah kayak Romo? Pit stop orang Katolik yang karismatik setiap Kamis dicas. Nah, waktu kita ikut pencurahan roh di SHDRK itu ada pengalaman yang luar biasa, maka setiap Kamis dicas lagi bahasa rohnya di sini. Kelompok lain tidak ada suasana senandung di dalam roh kecuali di karismatik. Dicas lagi. Itu pit stop kita. Jadi dengan demikian, apa yang berubah di sini? Klik lagi. Nah, setelah kita mencoba untuk menghayati semuanya di halaman 7, katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi kembali lagi tadi, waktu Yesus itu sangat mencintai Bapaknya, dia harus pergi ke rumah Bapa. Tetapi dia juga melihat murid-muridnya yang masih kecil. Ada Petrus yang menyangkal, ada Thomas yang sangat rasional, ada Yudas juga yang menjadi pengkhianat. Nah, inilah rahasia Tuhan. Saya pernah berhasil menginjili nenek saya. Nenek saya itu kan aliran kejawen. Setiap malam Jumat begini tuh mandiin keris-keris. Ombak-ombaknya itu semua dimandiin. Setelah nenek saya waktu itu umur 76, dia minta tolong saya untuk nurunin itu keris-keris dimandiin. Nah, disitulah saya waktu itu misdinan, boleh menginjili nenek. Nanti kalau nenek sudah umur 80, siapa mau mandiin keris-keris ini? Kamu lah, saya kan Katolik. Nah, kalau nenek ikut Yesus, semakin nenek tua, Yesus semakin menopang nenek. Karena Yesus itu tidak minta makan. Kalau apa yang nenek sembah itu masih minta bunga setiap malam Jumat, minta dimandiin. Kalau Yesus tidak minta apa-apa.
mau gak ikut Yesus. Semakin tua nih, Yesus semakin memberikan kelegaan dalam hidup. Akhirnya nenek saya meninggal sebagai orang Katolik. Itu penginjilan pertama saya. Tapi waktu saya ngomong sama om saya tentang Yesus, Agus, sebelum lu jadi air kencing, om udah tahu siapa gereja. Jangan nginjili, jangan ngajarin om. Udah sana main-main aja, jangan ngomong tentang Yesus. Begitu om saya itu waktu itu cangkok hijab ulangnya, om beli banyak. Aku mau beli gorengan 3.000 aja gimana? Makanya ikut Yesus. Ikut Yesus. Caranya baptis. Jadi mau saya cepat-cepat panggil pastor. Bagaimana? Saya garansi baptis. Jadi untuk memperkenalkan Yesus itu jangan yang jauh-jauh. Nenek saya akhirnya meninggal sebagai orang Katolik. Gara-gara saya ngomong semakin tua nih, itu keris minta dimandiin terus. Tapi kalau ikut Yesus, semakin kita loyo, Yesus semakin kuat. Apalagi bapak-bapak ini, semakin umur 50 kan udah kayak semakin kayak wanita. Mana-mana minta diantar. Ke WC pun diantar. Tapi yang oma-oma ini 50 semakin kayak gagal perkasa. Nyebrang jalan sendiri, naik pohon kelapa pun sendiri. Yang pria-pria ini itu sudah 60 itu sudah feminismenya muncul. Malam-malam minta diantar. Nonton TV pun minta ditemenin. Ikut PD pun kalau nggak sama mama, papa nggak ikut. Nah itu persoalannya. Harus ada yang ngantar. Nah pada saat kita dalam situasi seperti itu, sebut nama Yesus. Nah di dalam gereja Katolik, Yesus itu bisa hadir dalam rupa Ekaristi. Dan artinya pada saat kita bisa berjumpa dengan Yesus, sejak kita dibaptis, kita boleh menerima komuni. Dan kapan saat kita paling dekat dengan Yesus? Saat pastor mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa ini. Yang namanya inilah itu berarti lihatlah. Jangan menunggu. Inilah penunggu. Yesusnya tersinggung. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Makanya semakin duduk paling depan, semakin dekat dengan Yesus. Inilah Roni kan duduk nanti di gereja juga paling depan. Sudah duduknya paling belakang, ngobrol lagi. Makanya waktu inilah gak paham. Nah itulah kehadiran Yesus yang paling mesra saat Ekaristi. Maka orang karismatik itu harus menjadi contoh. Orang karismatik duduk paling depan. Ada satu orang Katolik tanya sama saya, Agus, bagaimana caranya supaya saya menjadi orang Katolik yang dikenal sama Romo? Apakah saya harus jadi orang terkaya di paroki? Ya. Bapak, Ibu kalau ingin dikenal sama Romo, setiap hari ngaku dosa. Pasti lama-lama Romo kenal. Apalagi kalau kemudian mau mengaku dosa-dosanya apa seperti kemarin. Pasti dikenal sama Romo.
nggak perlu jadi orang kaya, tapi rajin ngaku dosa dan kalau ikut misa duduk paling depan. Dan orang kalau duduk paling depan itu pasti fokus. Nah, jadi artinya selama Zoom, selama pandemi kan orang ikut misanya virtual. Sekarang kan harus melalui sarana Ekaristi. Ada yang nggak mau, kalau nggak mau ketemu Yesus langsung. Mau nggak ketemu Yesus langsung? Ada yang mau langsung. Dan Yesus sudah tahu ini wajah-wajah yang nggak mau. Makanya sarananya melalui Ekaristi. Itulah perjumpaan Yesus yang masih bisa kita syukuri, bertemu dengan Yesus, tapi juga kita masih ada di dunia ini. Kalau itu pun kita sudah tidak mau, Yesus bilang tidak ada lagi saran. Kalau Zoom itu sah, tetapi tidak ideal. Jadi kalau kita misalnya ini suami istri, apakah kalau suami istri itu duduk ini pakai WA? Jangan ngantuk kan? Kalau tinggal colek lagi jangan ngantuk kan begitu. Demikian juga pada saat kita sudah diberi kesempatan dengan Ekaristi, nggak perlu dengan Zoom, kecuali jarak jauh. Nah, sekarang kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui Ekaristi. Itu tidak ada yang lain. Dan menurut Santo Thomas Aquina dikatakan di situ penjelasannya adalah Yesus itu hadir dalam Hostius. Dia itu Allah yang menyertai kita. Jadi waktu iblis, ini kalau dilihat ceritanya Thomas Aquino itu, dia menjabarkan begitu. Waktu Yesus digodai sama iblis, disuruh mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau. Lalu dalam peristiwa pergadaan roti itu, Yesus mengatakan, sekarang aku mengubah roti menjadi tubuhku sendiri. Sebab kalau kita makan roti itu akan lapar lagi. Jadi iblis itu tawarannya di mata Yesus terbatas. Kalau batu jadi roti tidak akan membuat kita kenyang. Tapi kalau roti dijadikan tubuh Yesus, siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan pernah lapar dan haus. Dan disitulah iblis kalah. Jadi Yesus bilang, akulah roti yang hidup. Pernah lihat tak roti hidup? Saya nggak pernah lihat, hanya roti nanas, roti durian, kan roti coklat. Ini roti hidup. Jadi begitu terima roti hidup. Itulah roti yang tidak membuat kita hidup kenyang. Dan roti itulah yang bisa membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Jadi orang Katolik kalau sampai absen di dalam Ekaristi, berarti dia lapar. Katanya mau ikut Yesus. Nah, tujuan kita datang ke PD juga supaya kita semakin menghayati akan misteri baptisan kita. Ini maksudnya. Oleh karena itulah kita bisa ikut seminar ini supaya kita terus bertumbuh, semangat pembaharuan kita terus bertumbuh, sampai akhirnya saya
bisa menghadirkan, karena ini adalah bulan Mei, bulan Maria. Orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah Bunda Maria waktu peristiwa Pentakosta. Karena setelah itu Maria tidak disebut lagi dalam kitab suci. Maria meneguhkan kepada Petrus dan kawan-kawannya, nanti kalau Roh Kudus turun, apa yang harus kalian lakukan? Karena Tante Maria sudah belajar 30 tahun yang lalu saat malaikat Gabriel menyampaikan itu kepada Tante. Dan akhirnya para rasul menerima Roh Kudus dalam ruangan yang terbuka. Waktu belum bersama dengan Maria, mereka menerima Yesus dalam ruangan tertutup. Dan waktu peristiwa Pentakosta itu, Maria menjadi orang yang paling berbahagia. Dan yang kedua, waktu Maria begitu menerima Roh Kudus dari malaikat Gabriel, dia langsung pergi berjalan 5 hari menuju ke Ein-Karim, ke rumah Elisabet. Dan Elisabet melihat Maria langsung percaya, siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Karena Elisabet itu yang dikatakan aib sudah tua, gak hamil-hamil, dia sekarang hamil. Tapi begitu melihat Maria yang waktu itu posisinya masih gadis, Elisabet tidak menaruh curiga apapun terhadap Maria. Karena dibisiki oleh janin yang ada di dalam rahimnya, melonjak kegirangan. Karena percaya, maka semua a priori curiga itu tidak ada dalam diri Elisabet. Sampai dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi. Orang yang sungguh-sungguh semakin percaya dengan Yesus di dalam komunitas, maka hal-hal negatif a priori, menghakimi, iri, itu pasti semakin habis. Tetangga mobilnya baru, tetangga tidurnya, kitanya nggak bisa tidur. Mobil dia, garasi dia. Kenapa kitanya nggak tidur? Nah, 2023 tahun Yesus diwartakan di muka bumi. Kita juga di mana-mana di KAJIT, kalau hari Minggu, apalagi pas kemarin pekan suci, umat membludak. Tapi jangan sampai kerumunan umat itu hanya daun, tidak ada buah. Banyak orang Katolik suka jadi tatib, tujuannya supaya ada rebutan tempat duduk, itu persoalan. Banyak orang Katolik juga ingin jadi kor supaya dapat tempat duduk spesial. Makanya saya sekarang di kereta api sama di busway jauh lebih Katolik daripada di dalam gereja. Kalau di kereta api itu kalau ada ibu hamil, lansia, ada porsi spesial. Yang muda pun sekarang sudah peka langsung berdiri. Saya pernah waktu itu jalan dengan satu pastor kan, pastor memang sudah tua. Pertama kali ngaji sama saya, yuk kita jalan-jalan naik busway, yuk. Dia pakai sepatu kayak gitu, kayak anak muda gitu. Pas naik busway, silakan Opa duduk. Penampilan Mas Tuh. Oh, sepatu kayak tetap penampilan lansia. Duduk khusus. Ya kan? Duduk khusus. Tapi kalau di gereja, mau lansia kayak itu, karena salah sendiri terlalu. Inilah. Jadi gereja yang penuh sesak itu hanya daun seperti Yesus dan Onara, tidak ada buahnya.
motivasi dari takib supaya dapat tempat duduk. Habis itu yang diatur ngeyel, nanti berantem setelah ini ya. Ikut kor juga tujuannya sama, supaya dapat tempat duduk, gak rebutan tempat duduk. Nah seperti inilah dalam orang karismatik itu harus menjadi perombak di dalam kekuatan. Kecil tapi cabai rawit, kecil tapi pedas. Orang karismatik, pedasnya itu bukan menyakiti tapi meneguhkan badannya. Kalau orang karismatik ikut misa duduk paling depan membawa kitab suci, puji syukur dan uang koleknya dipersiapkan. Jangan pas lagi persembahan lagi berduduk. Nanti begitu kotak kolektor lewat, begitu. Lalu kemudian pada saat pastor juga mengatakan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita jawab apa? Kemana? Buktinya masih ada anak kecil lalu itu anaknya siapa sih? Sudah kami arahkan. Lalu demikianlah Injil Tuhan. Kalau kita jawab, berbunyilah Kristus hukum. Bukan Injilnya. Ini pembaharuan dimulai dari sini. Orang karismatik itu sebelum ikut misa baca dulu di rumah. Nanti di sesi firman, doa dulu, doakan juga semua pelayan karistik, doakan tugasnya. Maka pertumbuhan ini ada berapa kali Kamis? Siapa yang mau bolos? Hanya Tuhan yang tahu. Jangan saling menghakimi. Tapi nanti sebentar setelah PD ini coba saya usul foto bersama, check and recheck. Nanti pertemuan kedua juga foto bersama lagi, dan nanti tinggal di share selama di makanan wajahnya selalu ada itu yang lurus. Semoga pertemuan ini membuat kita itu semakin Amin. Semuanya. Amin. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mengikuti seminar pertumbuhan mulai malam hari ini hingga sepanjang bulan Juni yang akan kami lalui nanti. Isilah hati kami satu persatu ya Bapa dengan kuasa-Mu sendiri. Singkirkan segala keraguan, kebimbangan, dan kebosanan di dalam diri kami masing-masing saat ini. Tibalah saatnya ya Yesus pada malam hari ini Engkau berkeliling melihat hati kami satu persatu, mengetuk pintu hati kami dan bersabda secara pribadi kepada kami masing-masing. Inilah saatnya untuk dekat dengan aku, untuk mengenal lagi bagaimana hidup doamu, bagaimana pengenalanmu akan kekuatan sabda, dan panggilanmu untuk hidup di dalam komunitas dan pelayanan. Kamu datang ke sini bukan karena siapapun, tapi karena hatimu mau terbuka menerima sapaan secara khusus.
biarkan kesempatan ini berlalu tanpa menghasilkan buah. Bunda Santa Perawan Maria, doakanlah kami peserta pertumbuhan di tempat ini. Bantulah kami untuk memiliki kesetiaan seperti teladan hidup yang setia menjadi pelaku